Di sini ini alur bagaimana pelayanan bantuan, mulai dari penanya mungkin melihat informasi di laman. Jika dia tidak mendapatkan informasi, maka dia akan mengirimkan pesan. Ada fitur WhatsApp di situ. Lalu dia akan melakukan bertanya, dan tim helpdesk akan menerima pertanyaan. Jika itu ada di frequently asked question atau FAQ, maka akan segera mengirimkan jawaban sesuai dengan FAQ dan kemudian melaporkan atau menjawab pertanyaan tersebut. Jika tidak, maka ini akan kemudian dieskalasi ke level tim teknis yang kemudian akan merumuskan jawaban, dan itu akan menjadi daftar baru di FAQ kita, dan kemudian dijawab sehingga alur ini bisa selesai. Lanjut. Ini data saja selama bulan Juni, keaktifan dari helpdesk kita yang paling aktif memang yang dari SMA. Yang lain kira-kira SD dan SMP sama, PAUD dan SMK SLB yang paling sedikit pertanyaannya. Lanjut. Ini cara untuk mengakses layanan helpdesk, di mana dalam laman itu ada fitur atau gambar tentang WhatsApp yang kemudian bisa diklik dan kemudian langsung terkait atau terhubung dengan layanan, dan nanti guru, kepala sekolah, pengawas sekolah bisa memilih apakah nomor 1, nomor 2, atau nomor 3. Kurikulum Merdeka adalah nomor 1 ya, yang bisa diketik dan nanti langsung terkait dengan laman Kurikulum Merdeka. Lanjut. Lalu juga ada bentuk dukungan dari mitra pembangunan yang sudah kami berkomunikasi dengan mereka. Lanjut. Di sini karakteristik dari mitra pembangunan yang bekerja sama, yang sudah menyatakan kesiapannya untuk membantu mendukung penerapan kurikulum Merdeka secara mandiri. Mereka self-funded, kemudian sudah ada sekolah binaan, sudah ada MOU dengan Pemda yang tempat mereka berada, lalu sudah pernah melakukan kegiatan atau pekerjaan di daerah binaan minimal 1 tahun, dan mereka fokusnya adalah kepada peningkatan proses pembelajaran. Lanjut. Dalam hal ini kita sudah memiliki 19 mitra yang sudah menyatakan kesanggupannya dan akan melakukan pendampingan terhadap satuan pendidikan, pemerintah daerah, dan komunitas belajar. Beberapa hal yang mereka sampaikan, itu ada 6 hal. Pertama, ingin membantu mendukung terkait dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kedua, terkait dengan penguatan literasi numerasi. Ketiga, penguatan peran kepala satuan pendidikan. Keempat, terkait dengan strategi pembelajaran berdiferensiasi sesuai tahap perkembangan murid. Kelima, penyediaan narasumber juga mereka bisa bantu, dan juga pendampingan secara menyeluruh untuk implementasi kurikulum Merdeka, khususnya mungkin di sekolah binaan mereka yang juga memilih untuk melaksanakan kurikulum Merdeka secara mandiri. Lanjut. Ini daerah sebarannya ada di semua provinsi, dan ini juga overlap dengan data kepadatan sekolah pendaftar IKM mandiri yang bisa kita lihat itu banyak di daerah Jawa, lalu kemudian Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Lanjut. Nah, ini mungkin saya kembalikan kepada Pak Nino. Mungkin demikian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iwan. Untuk selanjutnya ada satu bagian lagi yang izin kami presentasikan, Pak Fikri, terkait dengan buku teks pelajaran. Ini karena sebagian besar satuan pendidikan kita memang masih mengandalkan buku teks pelajaran, dan kita punya kewajiban untuk menyediakan buku teks utama bagi satuan pendidikan. Untuk kebijakannya, saya minta izin meminta Pak Kepala Pusat Perbukuan untuk menyampaikan beberapa slide berikut. Pak Supri, silahkan. Baik, terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tambahkan terkait dengan penyediaan buku teks pelajaran dalam rangka implementasi kurikulum Merdeka, bahwa
Penyediaan buku teks pelajaran ini dilakukan secara bertahap sesuai dengan implementasi kurikulum, yaitu untuk kelas 1, 4, 7, dan 10 yang telah disiapkan untuk seluruh mata pelajaran sesuai dengan struktur dan kerangka dasar kurikulum. Mekanisme penyediaan buku teks pelajaran ini dilakukan melalui dua cara atau dua mekanisme. Yang pertama adalah menggunakan mekanisme SIPLA yang dilakukan penyediaannya oleh satuan-satuan pendidikan, dan yang kedua dilakukan melalui mekanisme e-katalog yang penyediaannya dilakukan oleh lembaga-lembaga baik oleh pemerintahan daerah, yayasan, dan juga dinas-dinas pendidikan. Perlu kami sampaikan bahwa penyediaan buku ini telah ditetapkan harga eceran tertingginya oleh kementerian sesuai dengan zonasi. Ada 5 zona yang telah ditetapkan. Zona 1 untuk wilayah Jawa, 2 Sumatera dan sebagian Kalimantan, 3 Sulawesi, dan zona 4 termasuk Sulawesi Utara dan sekitarnya, zona 5 untuk wilayah Papua, Papua Barat, Maluku, dan Maluku Utara. Perlu kami sampaikan bahwa mekanisme penyediaan buku ini, slide berikutnya, ini juga dapat diakses melalui platform Merdeka Mengajar dan juga di platform sistem informasi perbukuan. Ini kami telah siapkan file-file buku pada kedua platform ini yang bisa diunduh oleh satuan-satuan pendidikan dalam proses pembelajaran melalui file buku elektronik. Lanjut. Penyediaan buku pada tahap pertama yang dilakukan pada sekolah-sekolah penggerak secara terbatas untuk sekitar 2.500 sekolah. Ini telah dilakukan melalui mekanisme penyediaan buku terpusat, dan ini diharapkan akan dapat digunakan pada tahun ajaran baru ini. Lanjut. Untuk sekolah-sekolah penggerak, hampir 100% buku telah sampai di satuan-satuan pendidikan dari para penyedia yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan untuk sekolah-sekolah yang secara mandiri melaksanakan atau mengimplementasikan kurikulum Merdeka, ini juga dalam proses pengiriman buku-bukunya berdasarkan pesanan dari sekolah-sekolah yang secara mandiri melakukan pemesanan melalui SIPLA. Demikian tambahan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.